Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula mulyakaken, sedaya para pimpinan ten ITS lan Masjid Manarul Ilmi. Alhamdulillah wonten enjing menika pada kesempatan kali ini kita mengkaji kembali kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke 1320. Di hadis ini Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidaklah diperbolehkan memiliki rasa hasud, memiliki rasa iri hati, kecuali dalam dua hal. Terus sepindah malih sekedap ten hadis niki Nabi melarang sifat hasud. Nopo sifat hasud menika? Sifat hasud adalah iri hati. Kalau orang lain dapat nikmat niku boten remen, tidak senang. Atau kalau orang lain dapat musibah justru remen, justru senang. Nah, niku tidak boleh. Tidak boleh memiliki rasa iri kepada orang lain illa fisnatain, kecuali dalam dua hal. Iri dalam dua hal niki diperbolehkan. Pertama, rajulin atahullahu malan. Kalau ada seseorang yang oleh Allah diberikan harta, diberikan rezeki, diberikan kekayaan, fasallatahu, lalu kemudian harta tersebut digunakan oleh pemiliknya ala halakatihi fil haq, digunakan dalam kebaikan. Misalnya ada orang yang kemudian kaya melalui dagang, tapi dari dagangnya niku digunakan untuk zakat, digunakan membantu fakir miskin, digunakan membantu lembaga pendidikan lan sak piturutipun. Maka iri dalam hal tersebut, saya iri dengan orang itu, dengan kekayaannya dia digunakan untuk kebaikan, maka yang semacam ini boleh. Kalau ada orang kaya lalu kemudian kekayaan niku hanya untuk dibuat pamer, dibuat fasilitas dunia, pengin niru, boten pareng niku. Sekali lagi, ketika harta tersebut digunakan untuk kebaikan, lalu kemudian kulo kali panjenengan termotivasi untuk misalnya, nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya rezekinya banyak, saya akan tiru orang itu. Nah, niki diperkenankan dan diperbolehkan. Kedua, warajulin atahullahu hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu, diberikan kepandaian, matur nun. Lalu kepandaian, hikmah, ilmu tersebut dia gunakan untuk diajarkan, untuk diamalkan dan seterusnya. Nah, niki yang sesuai dengan dunia akademis, dengan dunia pesantren, dengan dunia pendidikan. Wah, itu ternyata sudah doktor, saya kok masih belum. Lalu terpacu untuk kemudian semakin semangat mencari gelar doktor, guru besar dan seterusnya. Iri kepada orang tersebut diperbolehkan. Wah, itu ternyata sudah bergelar kiai, sudah begini, sudah begitu. Nah, cuma
gelar niku enten sekawan nggih. Gelar niku ada 4 macam. Yang pertama adalah gelar akademis. Gelar akademis niku nggih S1, S2, S3, SAG, SPDI nggih, SPBU juga. Nah, yang terakhir niki pengecualian mboten. Yang kedua adalah gelar masyarakat. Gelar masyarakat niku ndak ada standarnya. Kiai, ustadz, gus, ajengan, tuan guru niku ndak ada standarnya. Pokoknya ada orang yang sudah bisa mimpin sholat, mimpin zikir pun dipanggil ustadz. Kalau di akademis kan ndak bisa niku, ada standarnya. Kemudian yang ketiga adalah gelar honoris causa, gelar kehormatan. Kemudian yang keempat niki kados kula, yakni gelar tikar, gelar sajadah nggih, dan gelar-gelar napa ini nggih, sesuatu yang digelar ngoten mawon, sesuatu yang di napa niku nggih digelar ngoten mawon. Nah, jadi sekali lagi niki berkaitan dengan ilmu, dengan yang berkaitan dengan pendidikan, maka kemudian diperkenankan dan diperbolehkan iri dalam hal tersebut. Seketik kita melihat, karena niki ada kaitannya dengan penyakit hati. Terus penyakit hati niku kathah. Penyakit hati itu banyak. Misalnya ilmu niki bagi ulama dahulu niku disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Di zaman sakniki ada resistensi terhadap istilah tasawuf, tetapi kalau menggunakan bahasa lain diterima, yakni bahasa tazkiyatun nufus, menjernihkan kalbu, menjernihkan jiwa lan sak piturutipun. Padahal isinya tazkiyatun nufus nggih isi yang terdapat dalam ilmu tasawuf niku. Enten penyakit namanya penyakit tamak, penyakit iri hati. Niki nama-nama penyakitnya. Sepindah malih iri hati niku, kalau orang lain dapat nikmat niku boten remen, tidak senang. Contoh nggih, teman panjenengan punya HP terbaru, iPhone 14, temannya punya nopo ini S23 misal. Kok panjenengan punya teman punya HP terbaru terus sampai ngomong paling untuk nyolong nih, itu paling dapat mencuri. Panjenengan tidak senang kepada orang lain yang sedang dapat nikmat, niku sebenarnya menunjukkan panjenengan punya penyakit hati. Atau ada teman yang kemudian bangun rumah, beli kendaraan baru, ini sebulan sekali kok ganti mobil terus, oh paling itu naik Gojek atau Gokar niku. Padahal nggih tumbas piyambak. Tapi kalau kemudian orang lain dapat nikmat kok tidak senang, berarti enten penyakit. Atau ketika orang lain dapat musibah, itu teman kamu yang baru beli mobil kecelakaan sekeluarga, kok sampai keluar kata-kata syukurin, kapok. Ya, orang lain dapat musibah kok sampai keluar kata seperti itu, berarti enten penyakit ini. Enten penyakit. Anehnya penyakit iri hati wau yang terdapat dalam hadis, penyakit iri hati, penyakit hasud niki terjadi dalam satu tingkat level. Nggih. Calon legislatif iri hatinya sesama legislatif. Nggih. Pedagang irinya sesama pedagang. Makanya kalau di perempatan niku, di perempatan di masing-masing pojokan niku ada nasi goreng, ada sate, ada martabak terang bulan, boten enten niku. Tidak ada iri hati karena beda-beda. Tapi kalau di satu perempatan niku nasi goreng semua, niku lirik-lirikan niku, Pak. Napa ini nggih saling ngoten niku. Termasuk ustadz nggih podo ustate, kiai nggih podo kiai ini. Niku jujur mawon sami, Pak. Cuma enten sing mampu ngempet, enten sing
boten mampu. Makanya kalau kali panjenengan monggo penyakit-penyakit hati niki jangan sampai jangan sampai menghinggap di dalam hati kula kali panjenengan. Nggih, terus niki diantara obat hatinya. Obat hati niku enten ten kitab Adzkar namine, kitabnya Imam Nawawi. Obat hati niku adalah baca Quran, kemudian kumpul orang soleh ngeten niki insyaallah. Niku kemudian disyairkan oleh Sunan Bonang dan mriki dipopulerkan kali Cak Nun. Tombo ati ono limo perkarane. Kemudian lebih dipopulerkan lagi kalian Opik. Obat hati ada 5 perkaranya lah niku sing generik niku nggih. Obat hati sing umum. Kalau obat hati yang khusus nggih perlu piyambak ngadep dengan guru nggih lan sak piturutipun. Artinya sekali lagi kula kali panjenengan khusus untuk iri hati niku sama sekali tidak boleh kecuali iri hati yang termotivasi untuk kebaikan. Niku ten hadis wau oleh Nabi diperkenankan bahkan dianjurkan. Kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan yang namanya sedekah atau yang namanya zakat oleh Allah diterima. Terus ten hadis niki hadisnya agak panjang memang. Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib. Ten hadis niki Nabi bersabda bahwa Allah menerima atau barang siapa yang kemudian bersedekah, sedekahnya niku adalah sedekah kurma, tetapi dihasilkan dari usahanya sendiri, saking nyambut damel dari rezeki yang halal, maka kemudian Allah menerima. Allah menerima apa namanya? Allah menerima amal ibadah berupa zakat niku. Kemudian oleh Allah setelah diterima, oleh Allah dirawat, oleh Allah dijaga. Kemudian benjing kula kali panjenengan di hari kiamat yang diberikan oleh Allah boten namung cuma sekedar sedekahnya, tetapi sak labane, Pak. Sak keuntungannya niku diparingaken. Sedekah niku kalau ibarat dalam hadis niki sama seperti panjenengan investasi berupa kambing 2, kambing laki-laki dan kambing perempuan. Kemudian dari kambing tersebut beranak pinak, lalu kemudian menjadi besar. Demikian halnya dengan sedekah, demikian halnya dengan zakat, dan juga dalam bentuk yang lain, kalian Allah diterima. Kalian Allah diterima, kemudian pahalanya semakin besar, semakin banyak. Benjing ten akhirat kalian Allah diberikan kepada pemiliknya utuh lengkap sedoyo, sak modale dan sak keuntungannya. Cara Jawaan sak weduse, sak anak-anak niku sekali lagi kalian Allah diterima sekaligus diberikan. Contohnya nopo? Mana contohnya niki kula kali panjenengan supaya mudah dalam memberi nopo namini? Supaya mudah dalam memberi gambaran niku ketika dulu ada seorang nabi, yakni Nabi Adam alaihi salam. Rien Nabi Adam niku berkurban. Yakni putranya nggih, ngapunten. Putranya Nabi Adam niku yang bernama Habil niku berkurban berupa kambing. Kula paringi contoh. Niki ayatnya enten ten surat As-Saffat nggih, mantuni surat Yasin. Setelahnya surat Yasin.
Niki sekedap niki proses keluar. Niki ayatnya. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Niki nate kula terangkan di beberapa pengajian katose sebelum 1-2 tahun yang lalu. Ketika putra Nabi Adam, yakni Qabil ataupun Habil, ada salah satu putra Nabi Adam yang kemudian berkurban berupa domba, berupa kambing, sehingga oleh Allah dombanya diterima. Setelah diterima, domba yang disembelih niku kalian Allah diangkat ke dalam surga. Benjing ketika Nabi Ibrahim mau berkurban, ketika Nabi Ibrahim diperintah menyembelih putranya niku, Allah dawuh, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus putra Nabi Ibrahim yakni Ismail agar tidak disembelih, kami tebus dengan seekor sembelihan yang besar. Dari mana domba itu? Tentafsir Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas, wa huwal kabsyul ladzi qarrabahu ibnu Adam fatuqabbala min. Domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah domba yang dibawa dan diturunkan oleh malaikat Jibril yang dulunya berasal dari sembelihan Habil putranya Nabi Adam. Niki ternyata kemudian enten perawatan di surga, enten napa namini perawatan langkung saya sehingga kemudian menjadi besar. Artosipun menopo, artinya amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah boten hilang, tidak hilang, tidak sia-sia. Boleh jadi kelak oleh Allah akan diberikan kepada salah satu anak cucu kita, kepada keturunan kita. Nah, niki kan Nabi Ibrahim kan keturunan Nabi Adam dan sak piturutipun. Kemudian ayat niki, ayat wau, yakni Allah hanya menerima ketika dikeluarkan dalam zakat dari harta yang baik. Niki ayatnya, niki dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, belanjakanlah, keluarkanlah dari sebagian harta kita dari hasil usaha terbaik. Panjenengan ada yang menjadi profesi jual beli, monggo dari sebagian hartanya dikeluarkan untuk fakir miskin lan sak piturutipun. Panjenengan selaku dosen, panjenengan selaku nopo mawon wirausaha, nopo mawon yang kemudian memiliki usaha, ada sebagian yang kemudian diinfakkan di jalan Allah dari hasil yang terbaik. Jangan hasil curian, jangan hasil yang dilarang lan sak piturutipun. Salajengipun berikutnya inggih menika terkait dengan masih hampir sama. Niki bersedekahlah sebelum kelak orang-orang tidak mau menerima sedekah. Dados niki di antara tanda-tanda kiamat, Pak. Di antara tanda-tanda kiamat niku manusia niku semakin ke belakang niku semakin sugih, semakin kaya. Sehingga ketika semakin kaya, ketika diberi sedekah niku tidak menerima. Nek sak niki tasik kathah menerima sedekah berarti kiamatnya rotok suwe, Pak. Tasik aman berarti. Niki contohnya tan mriki Nabi dawuh tasaddaku, bersedekahlah kalian semua, keluarkan kemampuan di antara rezeki kita. Kenapa? Fa innahu ya'ti alaikum, kelak suatu saat akan tiba kepada kita zamanun yamsir rajul bi sadaqatih fala yajidu may yaqbaluha. Kelak maksudnya nanti menjelang hari kiamat,
ketika ada seseorang yang akan hendak mengeluarkan sedekahnya, ternyata tidak ada orang yang mau menerimanya. Kemudian orang berkata, kalau andaikan kemarin Anda yang bersedekah, saya keterima, tetapi sekarang sudah tidak saya bisa menerimanya. Kula paringi contoh ya, ada seorang kiai Pak di Surabaya niki, tapi pun wafat. Kiai niki didatangi oleh seorang santri, lalu santri niki dawuh, Kiai tolong ajarkan saya doa lancar rezeki, ajari saya doa untuk rezeki melimpah. Kiai niki dawuh, kalau minta doa jangan doa seperti itu. Kalau doa soal rezeki, akhir zaman anak-anak kita itu pasti lebih kaya dari kita, kata beliau. Dulu bapak saya mau punya rumah di Surabaya perlu waktu 30 tahun. Saya cuma 15 tahun, kata beliau. Dulu saya mau punya kendaraan dengan bapak, itu terpautnya jauh. Jadi soal rezeki semakin belakang, niku akan semakin lancar, akan semakin mudah. Yang perlu diminta, kata beliau, adalah keteguhan iman. Ini makin zaman ke belakang makin merosot, kata beliau. Ternyata betul. Ternyata betul kalau kali panjenengan sakit ngukur. Bapak saya dulu di masa usia panjenengan niki, dengan keadaan kita hari ini, insya Allah jauh lebih nikmat kita hari ini, lebih memiliki kemampuan kita hari ini. Demikian halnya anak kita benjing. Maka kulo kali panjenengan kita tetap rezeki niku tetap diminta, tetap diupayakan, tetapi jangan lupa juga soal keimanan, soal akhlak lan sak piturutipun. Terus sekali lagi kulo kali panjenengan berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan nopona ini yang berkaitan dengan yang bersifatnya duniawi, nggih monggo tetap diperintah untuk dicari, untuk kemudian kita kumpulkan, tapi nggih jangan lupa berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat duniawi. Kemudian niki enten satu ayat yang kemudian dijadikan dalil terkait dengan orang yang akan menyesal sebelum mati, Pak. Niki ayate wonten ten surat. Nami suratnya adalah surat Al-Mu'minun, ayat ke-99 dan ayat yang ke-100. Dan ayat niki Allah mengisahkan orang yang dalam proses kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika seseorang niku didatangi oleh kematian, malaikat maut datang menghampirinya, kemudian orang tersebut minta kepada malaikat, Rabbirji'un, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia, tolong tunda kematian saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, mungkin saya masih bisa beramal kebaikan sebelum kemudian diambil nyawanya. Nopo yang dimaksud niki? Maksudnya adalah sedekah niki, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah infak, sedekah, zakat sebelum datang kepada kita ajal. Nopo kalau ajal niku datang, Pak, kalau ajal malaikat niku sampun tuki, Pak, maka kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, misalnya proses kematian niku pagi, ya Allah tolong tunda sore mawon, tolong tunda sore saja ya Allah, saya masih ingin bersedekah, saya masih ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Niki menjadi sekali lagi menjadi
menjadi sangu, menjadi bekal yang besar untuk ke akhirat, sampai orang yang akan mati pun ingin menunda hanya untuk sekedar ingin bersedekah. Mumpung tasik gesang, mumpung masih hidup, mumpung masih diberi rezeki, masih diberi hidup, kula kali panjenengan monggo untuk berzakat, untuk berinfak lan sak piturutipun. Niki sampun sering kula sampaikan nggih, bahwa di dalam agama kita niku enten sing gampang-gampangan infak namini, enten sing rotok berat sedekah namanya, ada yang lebih berat lagi hibah wakaf nggih. Nah, kula kali panjenengan nggih sing enteng-enteng mawon. Mungkin lah biasa enteng-enteng terus akhirnya lak sing ageng-ageng niku kemudian boten abot. Bahkan niki terakhir nggih, bahkan terakhir kata Imam Al-Ghazali, dawuhnya Imam Al-Ghazali niku, orang yang medit, orang yang berat bersedekah niku pengaruh terhadap proses kematian, Pak. Karena dia berat melepas 10.000, berat melepas 20.000, niku ketika proses mati niku juga berat. Dia tidak mau terpisah dari dunia. Tapi orang yang ringan memberi sedekah 100.000 diparingi 200, niku proses kematiannya tidak berat. Kenapa? Karena dia terbiasa melepas apa yang dia miliki selama di dunia. Maka termasuk harta yang paling berharga yakni nyawanya, niku kemudian tidak akan merasa berat. Tapi tetap kalau doakan mugi panjang umur, sehat walafiat sedaya. Saking kula cekap semanten, monggo kalau ada yang tambahan ilmu, monggo dengan senang hati, atau ada yang mau ditanyakan juga saya persilahkan. Tapi saged jelas nggih, saged dimangertos nggih. Monggo, monggo. Nggih. Matur nuwun. Leres niki kula tampilkan dulu hadis yang berkaitan dengan yang panjenengan sampaikan. Niki kalau hadis tentang usia niku seingat kula memang hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Niki hadisnya ketika Nabi dawuh a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kebanyakan usia umat Rasulullah ini yakni masa gugur atau masa wafat antara 60-70. Makanya yang usianya 59 tahun lewat 11 bulan, lewat 3 minggu, berarti kurang pinter nih. Tapi panjenengan yang ternyata sudah melewati, niki Nabi tahu wa aqalluhum may yujawizu dzalik, sedikit sekali oleh Allah yang diberi peluang melewati. Nah, panjenengan ningali data nggih, istilahnya niku sensus penduduk niku tetap yang terbanyak adalah di masa-masa usia produktif ngeten niki. Nah, niki menunjukkan memang tidak terlalu banyak. Lalu yang kemudian riwayat
dari Sayyidina Umar niku kula dereng semerep. Saking pundi cuma mangke cara napa namine kula hutang nggih, kula hutang dalam pertemuan yang akan datang. Cuma sekali lagi memang leres ada usia niku, dan kemudian apa namine nek panjenengan melewati usia niki berarti ada kenikmatan, ada kenikmatan sendiri melebihi usia. Bahkan Nabi kita niku kan 63 niku dalam kalender Hijri. Kalau dalam kalender Masehi Nabi nggih berarti 65 tahun. Cuma saat niki nggih pun kathah sing pecah sak derenge 50 nggih pun kathah, yang belum 60 nggih pun kathah. Cuma apakah kalau sudah lewat dari 60 niku hakikatnya adalah orang yang sebenarnya sudah mati cuma masih bernyawa? Niku sing kula napa namine kula carikan referensinya supados langkung marem langkung sekeco. Nggih, matur nuwun keranten sampun napa namine nggih, nek ngaji kupingan pancen nate kita populer niku cuma untuk referensi supados langkung lengkap insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Matur nuwun, sepindah malih intinya alhamdulillah kula kali panjenengan tetap diparingi nikmat, nikmat gesang, nikmat hidup, maka kula kali panjenengan gunakan untuk ibadah lan kesainan-kesainan yang lain. Sepindah malih kula doakan mugi Allah melancarkan rezeki kita, Allah maringi keteguhan iman untuk anak cucu kita, dan juga untuk bisa berbagi, untuk bisa bersedekah, infak, dan juga kesunahan lain dalam agama kita. Amin. Al-Fatihah. Matur nuwun, kula cekapaken semanten nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.